Halo teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa jalan-jalan. Dan apa sih? Yuk aku biasa opening lah. Balik lagi di sini Hello City dengan gue Deli dan juga teman minum. Teman minum. Oke. Temi, teman minum. Teman minum. Kalau Tommy miring. Siambul wawas. Tommy miring. Mas lain gitu. Iya gendeng-gendeng lah. Karena beliau ini serius soalnya. Beliau ini serius soalnya. Makanya apalagi kalau sudah ngomong tentang musik, tentang histori musik. Dan memang sekarang kan lagi ngambil S4 di musik. S4 itu apa mas? S4. Selesai. Atasnya S4. Ya bocorannya aja kayak kok angel. Angel jelas kan mas. S4 soal musiknya mas ya. Maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa mas? Saya jam 7 sampai jam 9. Itu kosong. Records. Ini jam-jamnya outsourcing. Hotel Ruko 1 itu legend banget. Ini kebetulan kita bahasa sapa sih sebenarnya. Jadi Hello City ini bisa dibilang semua tentang kegiatan yang terjadi di Kota Malang. Ini terus habis itu kalau bahasa milenialnya sekarang bahasa Jakarta Selatannya what's hype today. Kalau Jaksel. Ya gue Mahakam. Anjir, Mahakam. Orang lama Femi. Iya, mahal Sekarang tinggal benjoknya doang di sono. Orang lama tem. makan. Blok S makanya. Jadi Hello City itu selain juga nanti kita review juga salah satu memang kebetulan hari ini pas lagi ada kebetulan acara juga vaksin ya, Iya, iya. Mas Wahyu ya, Iya. vaksin. Kelihatan. Dari Di bawah. muka Mas Wahyu kelihatan. Karena Mas Wahyu sudah divaksin. Kenapa Kayak dia jarum suntik itu. Tadi sebelum vaksin ya mas? Enggak. Udah kok. Oh udah. Udah 2 kali. Oh, Mas Wahyu ini habis vaksin. 3 kali. Oh, itu Sudah 3 kali. Ibu mangan sama. Oh, yang mau beobat. Jadi Hello City ini salah satu program ya kan yang dikeluarin sama Magnetic Media itu bahas kegiatan-kegiatan juga mas. Keren. Jadi Mas Topik, Mas Wahyu, mungkin nanti Temi sama saya bisa ngejelasin. Setelah itu juga kita ngebahas juga bukan cuma sekedar kegiatan apa yang terjadi di Kota Malang, tapi juga bisa lifestyle, Baru gaya hidup, ya Iya, kan? iya. Karena kalau kita meskipun Malang kota kecil, orangnya juga banyak banget sebenarnya, pendatangnya juga cukup banyak. Ada begitu banyak macam-macam lifestyle di situ, ya. Kita bahas mulai dari Keren. apa aja deh, bisa kira-kira kalau lifestyle tuh Banyak macam-macam lah ya. Mungkin lebih condong ke fashion kan. Lebih Fashion salah satu. masuk kulineri mungkin Yes. atau destinasi wisata yang lagi hit gitu Kayak gitu, kayak gitu. Terus termasuk vibe-nya anak Malang. Yes. Condongnya Ya. kemana kayak gitu. Vibe itu keren. Nah, jadi kebetulan hari ini kita lagi ada program teman-teman di tempatnya Mas Wahyu dan juga Mas Topik ini lagi ada program vaksin yang kalau boleh tahu nih Mas, ini program title acaranya dan siapa aja yang terlibat di vaksin ini? Setahu saya sih meskipun tempatnya di Bapeda ya, Yes. tapi sejatinya ini kan gawenya teman-teman CSR. Oh. Jadi aku mau nyebutin satu-satu kan nggak enak juga, soalnya kan nyangkut ini lain. Jadi Betul. yang pasti Bapeda memfasilitasi tempat sama memfasilitasi apa yang dibutuhkan, tapi pelakunya CSR. Beliau nih bagian dari yang menghibur. Cowok menghibur. Bagian dari menghibur. Berarti Cowok menghibur. Saya mau ngomong loh. cowok menghibur ya. Cowok menghibur. Udah lama beliau ini menghibur. Mulai saya kecil beliau ini sudah gini. Enggak serius. Beliau ini sudah nyanyi mulai zaman Malang Plaza mas ya. Iya. Malang Plaza aku mulai masih kuliah, mulai masih SMA kuliah. Beliau sudah jadi vokalis legend. Oke. Zaman-zaman belum lahir juga ya Mas waktu itu ya. Iya. Oh ya. Belum lagi mana ini. Ini masa reproduksi berarti. Ini vaksin sebenarnya yang datang untuk umum kan? Umum. Harus daftar dulu kan? Daftar dulu ya. Umum tapi yang diutamakan Yang ini. difabel. Ya. difabel. Ya, ya. Sama Menarik. teman-teman kreatif, teman-teman kreatif. Ya, Menarik, teman-teman difabel atau apa istilahnya sekarang nyebutnya yang terbaru itu istilahnya Disabel.
disabilitas ya, bahasa Inggrisnya disability ya. Oke. Terus kalau ini boleh tahu Mas, awalnya punya ide kayak gini itu gimana? Nah, inisiatornya Iya. yang menginisiasi bisa dibilang. Kok tahu-tahu vaksin ya? Iya, Iya kan sih. ini elemennya kan jenengan semua ini kan yang terlibat kayak Mas Wahyu dari teman-teman komunitas. Banyak ya mas komunitas ya mas ya. Iya kan? banyak. Nah, yang menginisiasi siapa nih kalau Nah, dia nih yang Pastinya kan ya yang CSR-nya ya. Yes. Kalau sekarang namanya apa? TSP ya. ya TSP ya. Kayak SMBT kan diganti-ganti namanya. Ya ganti-ganti. Padahal bodoh. Aku pemerintah. Aku kata serius tapi aku pengen serius loh tadi. sudah mulai serius dipancing lagi. Itulah. Bangun nih. Sorry. No, Jadi terus TSP yang menginisiasi, terus kita TSP berarti sebentar di sini singkatan dari apa itu? oh manggil tim TSP. apa ya? Tim Lali ya, berarti Sensus sosial penduduk, perusahaan Tim sensus penduduk. perusahaan itu dikumpulkan. ya CSR. Jadi perusahaan-perusahaan. ganti nama. Ya. Jadi kayak komunitasnya para CSR gitu loh. Jadi biar let's say kita bicara ada 10 korporasi, masing-masing korporasi punya CSR. Nah, CSR itu Mereka bentukannya TSP. berkomunitas juga ya. Terus termasuk komunitas kayak Malang Boys ya tadi ya. Ya teman-teman musisi juga banyak. Oke. Musik Malang Bersatu. Musik Malang Bersatu. Oh, MMB juga terlibat ya. Ya kalau teman-teman dia dari musik kan lebih ke siarnya. Siarnya. Tanda kutip, Betul. kita kan mereka juga butuh media untuk menyuarakan Rakyat. pentingnya belum. Oh, belum. Pentingnya vaksin belum sampai ke situ kalau semoga dengan adanya dengan adanya podcast ini pemerintah lebih serius ya. Amin. Udah percepatan biar ini ya. Ya, Istilahnya. Selama ini pemerintah Belum. Oh, belum. Kamu nuduh. Jadi kayak Kan kita ini di- tanya Pak, ini tanya. Enggak, ini ngarang ini. Ini ngarang. tanya. Ini kita di gedung Bapeda loh, belakangnya balai kota ya, jadi perkara. Saya berani ngomong kalau diangkot saya nih, kalau saya nggak berani. Ya, kalau saya berani. Oh, kalau beliau berani, soalnya sepuh udah. Enak banget. Ya belum serius. Harapannya dengan kolaborasi komunitas musik. Iya, itu diharapkan lebih serius. Ada Aware ya, Mas ya? Ya lebih ke siar dulu, lebih mereka butuh pendamping lah untuk menyampaikan pentingnya vaksin, pentingnya segera bangkit dari keterpurukan Betul. pandemi ini Betul. lewat musik, Oke, lewat bentuk kreativitas, itu Betul. film segala macam, kisahnya Mas Dan tadi ada juga. Ya, Itu yang mereka butuh untuk media penyampaian yang lebih kena ke masyarakat nih. Otomatis kalau mereka sosialisasi secara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum ini, pastinya kalau menurut pengalaman kan nggak menjangkau semua. Betul. Akeh sing karo, akeh sing nggak kejangkau, katakanlah dipakai sing wis karo. Berarti ini sosialisasi. Iya, Iya, sudah iya. lewat media. Tapi kalau Musik itu media paling gampang untuk diterima, terus termasuk teman-teman komunitas itu kan mereka lebih gampang untuk dijangkau. Iya. Terus dan juga sebenarnya sih yang paling penting sekarang itu adalah supaya akses orang untuk mendaftar vaksin ya Mas ya, lebih disederhanakan tuh lebih gampang karena mereka kayaknya mau baru daftar aja udah serem banget karena harus ribet gitu loh kadang kayak gitu. Berarti ini di dalam aktivitinya. Tapi udah keren ini keren tadi ini. Oke. Udah bebas ya, nggak ada kerumunan, terus termasuk teman-teman juga nggak sampai ada nunggu panjang karena tercukupi ini ya vaksinatornya juga tercukupi. Oke. Berarti spotlightnya acara ini lebih ke apa, Mas? Sosialisasi apa? Seni pertunjukan pastinya diperbolehkan. kalau kecepatan vaksinasi. Iya, Oke. percepatan vaksinasi. Oke, Sat. Bonusnya itu tadi ya bisa dengerin Iya. teman-teman perform itu keren banget. Kangen aku udah lama nggak denger beliau ini di atas panggung. Tapi secara harafiah berarti teman-teman kalau pengen ngadain seni pertunjukan seperti event ataupun acara pada prinsipnya sudah diperbolehkan berarti? Diperbolehkan. Sudah diperbolehkan? Ya, pelan-pelan. Tapi pelan-pelan sudah, tapi nggak. Asalkan ada prokesnya. Ya, Seperti cuci tangan. ya kan saya bagian dari ini ya teman-teman KEK Komite Ekonomi Kreatif kemarin sempat Iya. ini apa ada pertanyaan besar apa sudah sebebas itu gitu Nah, kan? soalnya kan pada tanyain semua tuh, Mas. Memang kita akan ke depan akan
mungkin akan lebih ini ya, cari informasi. Betul. Terutama ke yang berwajib, biasanya ke Kapolres atau nanti ke Dandim mungkin. Betul. Kita akan ke sana. Iya. Terus kalau perlu, kalau kita ada event teman-teman kreatif gimana, kalau perlu malah didampingi. Kesana tuh ngapain? Arisan ya? Enggak, kita ke sana ya silaturahim. Silaturahim. Kamu jangan mancing-mancing. Oh iya. Jadi mungkin langkah konkretnya jenengan sama teman-teman KEK bersilaturahim ke Kita akan kesana tuh satu minta informasi mungkin. Okay. Sampai sejauh apa kita itu boleh teman-teman kreatif itu beracara. Betul. Kalaupun memang sudah boleh, batasannya sampai di mana? Oke. Kan kita perlu jelas. Gitu. Terus apakah bersedia pihak berwajib itu juga mengawal? Itu yang paling penting, karena begitu beliau tuh bersedia mengawal itu kita lebih tenang untuk bingkat daripada nggak ada yang awal tiba-tiba datang. Iya. Parno kan lo, yang biasa lo lagi goyang gini terus perhatian langsung lampu nyala kan? Iya benar-benar. Ya kan, perhatian kan, nggak perhatiin. Saya satpol. Polisi setengah. Nggak, tapi memang untuk sosialisasi atau apa ya bisa dikatakan kerjasama kayak gini, itu memang ada impact tersendiri nggak sih mas? Maksudnya ada tujuan tersendiri nggak selain kita melakukan memang di sisi lain bahwa sosialisasi bahwa vaksin itu penting, tapi di sisi lain kan pasti ada feedback balik dong gitu loh. Komunitas musik apalagi yang notabene bisa dikatakan mati untuk pandemi ini. Sangat. Betul. Justru sebenarnya yang paling kena impactnya pandemi itu kan sebenarnya yang berbasis pada hiburan. Iya. Terus kemudian pada yang sifatnya menimbulkan keramaian. Iya. Itu yang paling apa ya, paling terimbas teman-teman pelaku seni budaya ini. Kopinya minum dulu. Enggak boleh. Kopinya minum dulu. Ya kopinya enak. Biasanya yang ditawarin ngotot tuh ada sesuatu. Tapi kalau dimaksud poinnya Temi, berarti dapat nggak sih ibarat kata itu bentuk awareness-nya dari kegiatan hari ini mas, nanti buat teman-teman tahu nggak? Kayak mungkin salah satu kita punya platform juga media sosial juga kan, apakah sudah gencar, apakah ini juga mungkin iya ada, tadi saya ngeliat juga teman-teman Elvara di sana ya, apakah cuma cukup dengan satu station radio? Aku pikir gini sih ya, kalau aku pikir yang paling penting itu adalah buat acara terus sukses dulu itu mas ya, kalau sekarang mas ya. Kalau sekarang itu gitu aja dulu. Kayak kemarin buktinya ada sempat minggu yang lalu, kalau mungkin teman-teman dengar, salah satu teman dari KEK itu buat acara Malang Fashion Week. Malang Fashion Week. Nah, paling rame kan. Itu lucu. Nah, itu jadi lucu. pihak kepolisian nggak ngerasa apa namanya bukan membubarkan, tapi pihak yang di luar yang nggak datang saat itu ngomong bahwa lagi dibubarin polisi. Sebentar, ini buat klarifikasi aja ya, karena kan juga sempat ada muncul di beberapa media. Maksudnya karena gini, yang kita tahu juga setelah selesai pulang selang beberapa menit ada himbauan. Ada dari Satpol PP juga atau kayak gimana gitu. Nah itu mungkin Mas Ya makanya kalau buat aku sih kemarin tuh mungkin kesalahpahaman ya. Oh kesalahpahaman. Jadi terbukti kemarin begitu kita klarifikasi sama yang bersangkutan, sama Mas Agus, ternyata ini aku ada fotonya kok mas, sama Mas Agus siapa? Mas Agus Acong. Iya. Jadi ini aku ada fotonya kok mas, termasuk gimana kita menjalankan prokes semua. Oh berarti ya itu tadi, karena mungkin kita namanya baru ya. Makanya ke depan kan kita sempat kemarin sama teman-teman di KEK itu, ya udah kita akan menyempatkan diri silaturahim sekaligus biar hal-hal seperti ini nggak terjadi. Tapi berarti ini kita berada di satu frame bahwasanya sebenarnya di Kota Malang sendiri pada prinsipnya sudah diperbolehkan untuk melakukan atau menyelenggarakan seni pertunjukan apapun itu. Tapi prokes. Nah, tapi pentingnya yang dari kejadian itu juga kan kita jadi tahu Malang Fashion Week. Salah satunya akhirnya kan ada miskomunikasi di situ. Betul. Wajar lah, aku pikir gini lah. Betul. Aku pikir dari yang kita tadinya nggak boleh sama sekali, terus kemudian baru sekali Kaget itu dong. ada
ada sesuatu miss itu biasa lah, baru pertama gitu. Iya. Cuman kan masalahnya dari kita sendiri untuk pelaku seni, apalagi entertain ya, Betul. bisa dikatakan semua lah mencakup Betul. itu. Kan kita juga belum belum tahu 100% untuk himbauan bahwa melakukan acara, membuat acara itu boleh atau enggak gitu loh. Iya. Nah ini yang jadi Iya. pertanyaan sebenarnya, kalau memang boleh, kenapa nggak di-share? Atau kalau udah di-share, lewat mana gitu loh, kalau Iya. nggak semua orang tahu. Jadi masalah itu kan itu. Ya, Berarti kan itu menyikapi kayak tadi kan hampir sama pertanyaanku dalam artian ini seberapa efektif bentuk awareness-nya. Mungkin memang objektif paling utama adalah seperti Mas Wahyu bilang, ini bentuk vaksin dulu untuk 1.000 orang, terutama khususnya untuk teman-teman difabel, ya kan? Tapi ada juga bentuk keterlibatan dari hampir semua bahkan Mas ya, teman-teman komunitas yang terlibat di Iya, ini- mulai kumpulan vokalis, mulai Iya, kumpulan benar. gitar, mulai Benar. kumpulan basis dan segala macam. Benar. Berarti kan ada sisi objektif kedua mungkin bisa dibilang ini loh sudah boleh. Sudah boleh. Nah, tapi pertanyaannya adalah di luaran bagi Oh, iya, teman-teman masih bekerja dalam rumah, masih yang tidak begitu masih nunggu-nunggu aba-aba surat edaran dari segi formalitas ya. Apakah kena? Apakah sudah dapat bentuk awareness-nya? Itu kan pertanyaan. Ya mungkin buat aku karena ini diadain di tempat pemerintahan ya, itu kan bisa juga itu sebagai oke. bentuk Paham. bisa kok, tanda ya. tanda. Tanda tahu. Balik Mas Topik sama Mas Wahyu, bisa dapat nggak tuh intinya? Dapat sih buat aku. Dapat ya. Kalau Mas Wahyu sendiri dapat nggak? Ya apa ya? Enggak sih. Bilang aja mas, jujur aja mas. Enggak, bukan gitu. Iya, karena kan Kalau komunitas banyak nih. logika berpikirnya kan seperti ini. Oke. Kalau kita logika berpikir sebagai rakyat kecil, root, ya bergerak di root, apapun kebijakan pemerintah, Pasti mau nggak mau risiko. pastinya kita harus ikut aja. Kalau masalah hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, perwali, perda, ya kini logikanya tetap sebagai rakyat kecil, ya semacam karuan. Oke. Mendingan gitu. Yang penting bergerak dulu, yang penting berbuat dulu. Kalau kita terlalu melebarkan cara berpikir kita, Asumsinya malah. kita akan nggak kayak aku bakul, akhirnya nggak budal bakul. Iya. Nah ketika nanti memang kalau Karena dari sisi pemerintah itu kan gini, Iya. ono perda, ono perwali, mereka Betul. ngomong, Betul. mereka sosialisasi, Betul. impactnya seperti apa, Betul. seluas apa, itu mereka sudah anggap sudah. Betul. Iya. Itu sudah anggap sudah. Jadi ketika ada orang yang di ujung timur Kabupaten Malang, di barat mereka tidak tahu, itu kan lingwis. Itu versi pemerintah. Asumsinya gitu, dianggap tak udah tahu. Jadi kalau kita berpikir, ya otomatis kita juga harus berpikir sebagai apa adanya kita. Kalau kita terlalu terpengaruh dalam gorengan-gorengan dinding-dinding media sosial, pastinya kita akan nggak berbuat apa-apa. Apa ya? Beres gorengan dinding. On point banget gorengan di dinding. Ya karena kan yang hari apa? Ya, di wall maksudnya, di wall. Kita hari ini, iya. Ya bener itu. Ya wall brother. Ya cek kalau ngomong bahasa Inggris ngomong gue ini berapa loh? Euk. Iya. Goput. Kan kita hari ini itu yang Kita. apa namanya terlalu mudah terbawa apa ya Pendapat ditulis. orang Ya, yang nggak punya diciptakan, porsi ya, ya. bahasa kerennya Paham. mungkin di framing Ya, apa segala macam itu kan porsi. itu yang bikin kita kadang-kadang malah nggak bergerak kemana-mana. Iya. Kita seolah-olah menjadi rockstar yang gampang berpendapat atau menjadi seseorang pengamat Asumsi sendiri. ya itu Asumsi liar. kita terlalu sibuk. Iya. Lalu merokok jam 10 awal, jam 11 gini gak budal totolan. Padahal sebenarnya kalau Kita terjebak di situ. Emang iya? logika berpikir Emang kita iya. ya subuh ya sembahyang ya tangi ya Betul. kerja. Mas sebenarnya kalau kita lihat ya banyak orang yang berkecimpung di apalagi di entertain ya. Yes. Musik juga ada Betul, kan di wedding. betul. Itu kalau aku lihat sih masih bisa hidup. Masih Alhamdulillahnya bisa, ya. masih. Tapi yang memang kasihan yang di sisi lainnya. Sih. Jadi yang kena impact kan? Iya, musisi kan banyak. Iya kan, Betul. musisi jalanan ada, musisi yang sewu ya, yang indie juga ada, yang nggak bisa dipanggil seperti itu. Betul. Ya kan, bukan nggak bisa, sulit kayaknya di situ. Itu berdampak banget gitu. Jadi emang apa ya? Kalau aku bilangnya
untuk sosialisasi itu sangat penting loh bagi kita. Iya. Bener. Dan juga semestinya gini sih, teman-teman wedding tuh kerennya mereka benar-benar cari info, terus cari celah, pintar cari celah ya. Jadi gimana caranya supaya tetap berlangsung? Karena kalau mungkin kalau konser sulit banget. bisa ditunda mas ya. Tapi kalau wedding itu kan urusan asasi Itu orang. kan iya orang. Jadi masih bisa digoyang-goyang. Tapi menarik dari semua statement yang ada ini dan juga yang bisa ngebaca di lapangan pada hari ini juga. Kalau dari Mas Wahyu sendiri selaku pelaku seni, ya kan kita bicarakan pelaku seni, saya juga kebetulan berharap untuk bisa bikin event lagi, entah itu kecil ataupun skala medium ataupun besar sekalipun. Dari IO. Oh, Itu Wajah IO. ini kita di direct untuk menjadi EO, Pak. opini IO. Oh. Digiring, katakanlah digiring lah, Digiring. digiring lah. Nah, ini yang di depan ini Mas Wahyu ini sebenarnya, secara tidak Hati-hati, langsung ya Mas. kan. Hati-hati, Jadi Mas. biar saya juga proposalnya juga nggak nganggur di rumah. Nah, cuman kan tapi tetap kita berbicara ini satu paket lengkap. Dalam kita berbicara entertainment ya. Betul, Kita betul. di sini juga ada pelaku, penggiatnya juga, di sini juga ada talent sebagai talent Betul, betul. dan juga segala macamnya. Tapi ini secara personal opini dari Mas Wahyu sendiri selaku pelaku seni, berharap ada kejelasan itu enggak? Terus habis itu mau berapa lama? Kan pasti ditunggu dong Mas Wahyu. Nggak mungkin, maksudnya dengan adanya ini kan juga tetap harus gongnya ada surat edaran atau SK pemerintahan dalam bentuk legal atau yang berbentuk seperti kata Bapak Direktur kita tuh legitimasinya adalah Yes. paling tidak ada. Nah itu dari Mas Wahyu sendiri berharap itu Ya pastinya, pasti dong harus ya. ada, pastinya harus ada. Cuman itu tadi loh permasalahannya kan komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah atau pemerintah pusat sekalipun itu ya sesuai dengan apa yang mereka anggap itu rule-nya mereka. Ketika mereka sudah perdaannya, mereka sudah share di medsos, mereka di apa sosialisasi beberapa kali, itu mereka sudah anggap sudah. Iya. Nah, kewajiban kita semua yang memang tahu itu memang untuk membantu Share juga. Ya memang kecepatan kita bisa tahu itu memang tergantung juga dengan apa yang kita bilang. Kalau saya bilang bergerak juga, bergerak kan memang dalam konotasi mencari Informasi. nafkah ya. Itu juga termasuk mencari, kayak kalau dibilang Mas Topi tadi kan teman-teman wedding mencari Celah. inisiatif mencari celah, itu kan termasuk juga bergerak. Yang harapan kita memang dari pemerintah, apa yang sudah kita perbuat untuk patuh, itu juga betul-betul bisa memerdekakan kita gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan patuh ini hanya Udah nggak ada apresiasinya juga. Stucknya, kita tetap stuck di satu momen benar. lagu di YouTube. I didn't have a friend and no place to go. Besoknya, itu dalam kondisi kita harus bayar stadion, harus bayar apalah. Itu Pak Sekda, itu Pak Wasto itu datang yang beliau lama kan tidak bisa duduk. Iya. Dia langsung gemeter, pegang kursi merambat, lihat main lighting dan openingnya kita disetting, duduk dan ngomong. Kaget. Ini sopo Mas Wahyu? Kaget. Yo ini pemindah Kaget mereka. sangat sampai gemeter ini kan. Ya, ini kejadian teman-teman Pak. Ini kita nggak ada apa? Iya.